Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1674 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 25 sampai ayat 45. Di bawah perikop mimpi Firaun. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu, akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, ketika Yusuf dipanggil dari penjara untuk menghadap Firaun. Firaun rupanya gelisah karena 2 kali dia didatangi mimpi. Sehingga dia menceritakan kegelisahannya kepada seluruh istana, bahkan orang-orang pintar, ahli-ahli tafsir, ahli-ahli nujum semua saudara, datang untuk menerjemahkan, mengartikan, menafsirkan mimpi Firaun, tapi tidak ada satupun yang bisa. Rupanya juru minuman yang pernah satu sel dengan Yusuf mengingat Yusuf, sehingga dia menceritakan bahwa ada seorang yang bisa menafsirkan mimpi, tapi sayang dia ada di dalam penjara, sehingga Firaun memerintahkan mereka untuk memanggil Yusuf. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan cara Tuhan mempromosikan orang benar. Saudara, tidak peduli saudara ada di mana. Saudara perhatikan Yusuf, dia ada dalam penjara. Pada saat itu, ketika dia berjumpa dengan Firaun, pada saat itu juga, seorang narapidana menjadi seorang penguasa di Mesir. Haleluya. Kalau kita melihat cara Tuhan mempromosikan anak-anak Tuhan itu, kita akan terheran-heran, saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf diangkat Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Karena apa? Karena Yusuf seorang yang peka pada suara Tuhan. Itu yang pertama. Yusuf peka pada suara Tuhan. Yusuf bisa tahu arti mimpi dari Firaun. Itu saya yakin itu karena apa? Kepekaan Yusuf pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau peka pada firman Tuhan kalau kita jarang baca firman, kalau kita sendiri jarang mendengarkan firman? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau peka pada suara Tuhan, saudara harus tekun, harus rajin baca firman. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata begini, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari perkataan Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu baca firman, kita akan peka pada suara Tuhan. Jangan hanya baca firman Tuhan hanya di hari Minggu. Itu pun hanya di saat ibadah di gereja saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara mau peka pada suara Tuhan? Kalau saudara hanya membaca firman 1 minggu 1 kali, atau ada orang yang 1 tahun 2 kali hanya pas Natal dan Paskah baru buka Alkitab dan sebagainya. Saudara, bagaimana saudara mau peka pada suara Tuhan kalau saudara tidak pernah membaca firman? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Di saat kita membaca firman, kita yang lemah akan dikuatkan. Amin. Karena firman Tuhan yang kita baca itu bukan tulisan mati, tetapi tulisan hidup kalau kita sendiri mengimani setiap apa yang kita baca itu. Maka itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yusuf menangkap arti daripada mimpi
Firaun. Karena dia peka pada suara Tuhan. Karena dia selalu mendengarkan kebenaran firman. Selalu membaca firman. Selalu mengucapkan firman. Sehingga dia peka pada suara sang firman Allah itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua saya pelajari di sini. Yusuf seorang yang selalu memberi jalan keluar. Dia selalu memberi solusi. Saudara perhatikan ayat 33 di sana. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Haleluya. Saya perhatikan, Yusuf memberi solusi, memberi jalan keluar kepada Firaun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sudah seharusnya kita itu selalu memberikan solusi. Ada banyak orang berdebat di dalam rapat, mengkritik, tetapi tidak memberi jalan keluar. Ini yang akan menjadi masalah. Saudara, kehadiran kita anak-anak Tuhan, di tengah-tengah masa pelik sekalipun, kita harus memberi solusi. Kita harus mencari jalan keluar. Amin. Kemarin kita belajar, Yusuf itu selalu menjadi jawaban. Amin. Demikian juga dengan hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita memberikan solusi dalam setiap masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam keluarga besar, baik itu dalam pekerjaan, usaha saudara, pelayanan saudara. Mari saudara, kita selalu memberi solusi. Bukan hanya kritik-kritik, tetapi kita memberi solusi. Itulah yang artinya kritik yang membangun. Jangan hanya kritik-kritik tetapi menghancurkan. Kalau kritik yang membangun, saudara, dia kritik yang salah, tetapi dia selalu memberi solusi, jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yusuf. Yang kedua, seorang yang selalu memberi solusi, selalu memberi jalan keluar. Dialah Yusuf. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini saya menangkap Yusuf seorang yang penuh dengan roh Allah. Haleluya. So perhatikan ayat 38 di sana dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Seorang Yusuf adalah seorang yang betul-betul hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia dipenuhi roh Allah karena dia hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen saat ini bukannya hidup kudus tapi hidup kudis. Hidup di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Yusuf, dia penuh dengan roh Allah. Firaun melihat Yusuf, wah, orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Firaun melihat dari setiap tutur kata, sikap, karakter Yusuf, sehingga Firaun tidak melihat Yusuf secara pribadi. Firaun melihat ada Tuhan di dalam diri dari seorang Yusuf, sehingga tidak heran pada saat itu juga status daripada Yusuf berubah.
dari narapidana menjadi perdana menteri. Haleluya. Saya percaya kalau saudara dan saya ada Roh Kudus di dalam diri kita, Tuhan yang akan promosikan hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan yang akan angkat derajat saudara, martabat saudara, pangkat saudara. Tuhan yang akan promosikan saudara. Dan kalau Tuhan yang sudah angkat saudara, promosikan saudara, tidak ada satu setan pun yang berani menurunkan saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup di dalam Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai hidup kita. Saya selalu katakan begini. Kalau kita melihat seseorang yang kerasukan atau dipenuhi roh monyet, pasti dia akan berperilaku seperti monyet. Kalau dia dipenuhi oleh roh kuda, dia akan berperilaku seperti kuda. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus, maka yang keluar dari diri kita adalah buah-buah roh. Amin. Sehingga orang lagi tidak melihat masa lalu kita, tetapi mereka melihat jelas ada perubahan yang heran dan ajaib dalam diri kita, karena kita menghasilkan buah-buah roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi oleh Roh Allah, orang-orang di sekitarnya akan melihat ada kasih di dalam hidupnya, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, Firaun melihat Yusuf. Yusuf dipenuhi Roh Allah. Dia melihat dari buah-buah. Saya perhatikan ayat sebelumnya. Apa yang dikatakan Yusuf itu tidak pernah didengar oleh orang-orang Mesir. Oleh Firaun, tidak ada orang yang penuh dengan hikmat, bijaksana seperti dengan Yusuf. Tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat seseorang yang dipenuhi Roh Allah, pasti dia penuh hikmat. Amin. Pasti hidupnya jadi berkat. Bukan jadi berat bagi orang lain, tapi menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Yusuf. Ada peralihan di sana. Dari seorang sampah masyarakat. Karena dia saat itu narapidana, saudara. Tuhan mengangkat dia. Derajatnya diangkat, dipromosikan, diberikan jabatan, terjadi pemulihan dan sebagainya. Karena Yusuf peka pada suara Tuhan. Tidak peduli latar belakang saudara apa. Tapi kalau saudara sekarang ini rajin baca firman, merenungkannya, peka pada suara Tuhan, Tuhan akan promosikan saudara. Yang kedua, saudara, dari Yusuf kita belajar. Yusuf selalu memberi solusi. Yusuf selalu memberi jalan keluar. Dan yang ketiga, Yusuf seorang yang penuh dengan Roh Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Dibuat berhasil oleh Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat.
Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.